Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Ubaramanik dengan NPM 2108260057. Di sini saya akan mempresentasikan mind map saya yang berjudul Konsep Sel dari blog Sel Molecular Biology and Hematology. Yang pertama kita bahas dulu tentang fungsi sel. Sel merupakan unit dasar kehidupan dan memiliki berbagai fungsi yang krusial untuk kelangsungan hidup organisme. Beberapa fungsi utama sel, yang pertama itu ada dia produksi energi. Mitokondria dalam sel bertanggung jawab untuk menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat melalui proses respirasi seluler. Yang kedua, dia ada sintesis dan sekresi protein. Ribosom adalah organel yang berfungsi dalam sintesis protein. Baru yang ketiga, dia ada replikasi DNA dan pembelahan sel. Sel memiliki kemampuan untuk menggandakan DNA-nya selama siklus sel, yang penting untuk pembelahan sel melalui mitosis dan juga meiosis. Yang keempat, dia ada komunikasi seluler. Sel berkomunikasi melalui molekul sinyal seperti hormon dan neurotransmitter, serta melalui junction seperti gap junction. Yang kelima, dia ada pengangkutan molekul. Membran sel memiliki peran vital dalam mengatur masuk dan keluarnya ion, nutrisi, dan produk limbah melalui berbagai mekanisme seperti difusi, osmosis, dan juga transport aktif. Yang keenam, dia ada pertahanan terhadap patogen. Sel imun seperti leukosit berfungsi untuk mengenali dan menghancurkan patogen. Baru yang ketujuh, dia ada homeostasis. Sel membantu mempertahankan kondisi internal yang stabil melalui berbagai mekanisme seperti pengaturan pH, osmolalitas, dan suhu, yang penting untuk fungsi optimal enzim dan proses metabolik. Kemudian kita bahas yang berikutnya itu tentang jenis-jenis sel. Jenis-jenis sel itu ada dua, jenis sel prokaryotik dan juga sel eukaryotik. Dalam biologi, sel-sel organisme dibagi menjadi dua kategori besar. Itu kan sel prokaryotik dan juga eukaryotik. Yang pertama kita bahas tentang sel prokaryotik. Ciri-ciri umumnya itu tidak memiliki inti sel, biasanya kecil, ukurannya itu sekitar 0,1 sampai 5 mikrometer. Ini tidak memiliki organel yang dikelilingi membran seperti mitokondria dan juga nukleus. Sebagian besar memiliki dinding sel yang kuat yang terdiri dari peptidoglikan pada bakteri. Untuk reproduksi, ini melalui pembelahan biner, suatu proses yang sederhana dan juga cepat. Contoh dari prokaryotik itu yang pertama ada bakteri. Misalnya itu dia ada Escherichia coli yang hidup di usus manusia dan juga cyanobacteria yang mampu melakukan fotosintesis. Kemudian untuk yang kedua ada Archaea. Organisme ini sering ditemukan di lingkungan ekstrim. Baru kita masuk ke yang kedua itu sel eukaryotik. Ciri-ciri utamanya itu yang pertama memiliki inti sel, kemudian ukurannya itu lebih besar dibandingkan sel prokaryotik sekitar 10 sampai 100 mikrometer. Memiliki berbagai organel yang dikelilingi membran seperti mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan kloroplas. Kemudian untuk reproduksi melalui mitosis atau pembelahan sel untuk pertumbuhan dan juga meiosis, pembelahan sel untuk reproduksi atau seksual. Contohnya itu contohnya fungsi sel, contohnya itu ada sel fungi prostita, merupakan organisme eukaryotik bersel tunggal. Kemudian kita lanjutkan ke materi berikutnya tentang struktur penyusun sel dan juga fungsinya. Struktur penyusun sel dan fungsinya merupakan unit dasar dari kehidupan. Dan berbagai organel di dalamnya berperan penting dalam fungsi dan kelangsungan hidup sel. Yang pertama itu dia ada ribosom. Strukturnya itu terdiri dari RNA, ribosom, dan protein terbagi menjadi dua subunit, yaitu subunit besar dan juga subunit kecil. Fungsinya itu sintesis protein. Itu ribosom adalah tempat berlangsungnya sintesis protein, di mana mRNA diterjemahkan menjadi urutan asam amino yang membentuk protein. Kemudian dia ada lisosom. Lisosom ini strukturnya ini vesikel berbentuk bulat yang mengandung enzim hidrolitik yang aktif pada pH asam. Kemudian fungsinya itu ada dia fungsi pencernaan intraseluler. Lisosom berfungsi untuk mencerna materi yang diambil oleh sel melalui endositosis seperti bakteri atau partikel asing. Kemudian yang ketiga itu ada nukleolus. Strukturnya itu adalah struktur non-membran yang terdapat di dalam inti sel, terdiri dari RNA dan protein. Nukleolus merupakan bagian
dari kromosom yang mengandung DNA pengkode rRNA. Untuk fungsinya itu nukleolus berperan dalam sintesis rRNA dan perakitan subunit ribosom. Kemudian yang keempat itu dia ada mitokondria. Strukturnya ini memiliki dua membran, yaitu membran luar yang halus dan membran dalam yang berlipat-lipat membentuk krista. Fungsinya itu untuk memproduksi energi sel melalui proses respirasi seluler yang mengubah glukosa dan oksigen menjadi ATP, sumber energi utama sel. Kemudian regulasi apoptosis. Mitokondria juga berperan dalam regulasi kematian sel terprogram atau apoptosis yang penting untuk perkembangan dan pemeliharaan jaringan. Baru kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Tahapan pembelahan sel. Pembelahan sel adalah proses penting dalam pertumbuhan, perbaikan, dan juga reproduksi organisme. Ada 3 jenis utama pembelahan sel. Yang pertama itu ada dia amitosis, mitosis, dan juga meiosis. Setiap jenis pembelahan sel memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Yang pertama kita bahas tentang amitosis. Ciri-cirinya itu yang pertama itu sederhana dan juga langsung. Kemudian yang kedua itu pembelahan nukleus dan sitoplasma. Yang ketiga itu tidak ada tahap pembentukan kromosom. Untuk fungsinya itu pembelahan pada sel prokaryotik dan sel tertentu. Kemudian yang kedua mitosis. Ciri-cirinya yang pertama itu terjadi pada sel somatik. Yang kedua pembelahannya diploid ke diploid. Kemudian yang ketiga tahapannya itu berurutan. Itu dia pertama itu dia bisa dari profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Kemudian fungsinya itu pertumbuhan dan perbaikan, pertumbuhan dan perbaikan sama reproduksi aseksual. Yang ketiga itu ada meiosis. Ciri-cirinya itu yang pertama terjadi pada sel germinal, yang kedua pembelahan diploid ke haploid. Yang ketiga itu 2 tahapan pembelahannya itu. Yang pertama dia ada meiosis 1. Ini mengurangi jumlah kromosom dari diploid menjadi haploid dengan membagi pasangan kromosom homolog melalui tahapan profase 1, metafase 1, anafase 1, dan juga telofase 1. Yang kedua dia ada meiosis 2. Ini pembelahan lebih lanjut dari 2 sel haploid menjadi 4 sel haploid dengan memisahkan kromatid saudara. Ini melalui tahapan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan juga telofase 2. Fungsinya itu yang pertama ada variabilitas genetik, sama yang kedua itu ada produksi gamet. Kemudian kita masuk pembahasan yang berikutnya itu siklus sel dan faktor yang mempengaruhinya. Siklus sel adalah proses di mana sel tumbuh dan membelah menjadi 2 sel anak yang identik. Proses ini dibagi menjadi beberapa fase utama, yaitu G1, S, G2, dan juga M. Pengaturan siklus sel sangat penting untuk menjaga kesehatan dan fungsi normal sel. Faktor yang mempengaruhi siklus sel itu yang pertama dia ada growth factor atau faktor pertumbuhan. Growth factor adalah protein yang merangsang pertumbuhan, proliferasi, dan juga diferensiasi sel. Contohnya itu dia yang pertama ada epidermal growth factor, yang kedua platelet derived growth factor, yang ketiga ada transforming growth factor beta, baru yang keempat itu mekanisme kerja. Growth factor berikatan dengan reseptor spesifik di membran sel mengaktifkan jalur sinyal seperti MAPK atau mitogen activated protein kinase atau jalur P13K atau AKT yang kemudian mempengaruhi regulasi siklus sel terutama pada titik kontrol G1. Yang kedua dia ada hormon. Hormon adalah molekul sinyal yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dan disekresikan ke dalam aliran darah yang mempengaruhi aktivitas sel di seluruh tubuh. Contohnya itu yang pertama ada hormon pertumbuhan, yang kedua insulin, yang ketiga estrogen dan juga testosteron. Baru yang keempat itu mekanisme kerjanya itu hormon berikatan dengan reseptor di permukaan sel atau di dalam sel, memicu jalur sinyal yang dapat mempengaruhi siklus sel melalui perubahan ekspresi gen atau aktivasi protein yang terlibat dalam regulasi siklus sel. Yang ketiga itu dia ada interaksi sel dengan sel. Interaksi antara sel melalui molekul adhesi sel seperti cadherins, integrins, dan sinyal parakrin mempengaruhi siklus sel dan pertumbuhan jaringan. Untuk contohnya itu yang pertama dia ada cadherins, yang kedua integrins, yang ketiga komunikasi parakrit, baru yang keempat itu mekanisme kerja.
Interaksi ini dapat mempengaruhi siklus sel dengan memodulasi sinyal pertumbuhan, mengatur posisi sel, atau mengatur keseimbangan antara proliferasi dan apoptosis. Untuk referensinya saya dapat dari sini. Kemudian saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya perbuat. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.